Hai Closeters, welcome to Hijab World dalam series Hijab Your World, di mana kita akan ngobrolin seputar keseharian muslimah. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga like video-video kita sebelumnya ya. Seperti judulnya nih Fir, kita kali ini akan membahas seputar Hai Closeters. Bener banget Kak, namanya perempuan pasti nggak bisa ya terlepas dari topik kali ini. Bener banget, karena aku suka juga dengar petua-petua kalau misalnya lagi saat haid itu nggak boleh potong kuku atau nggak boleh gunting rambut. Kak Aci pernah dengar tentang apa lagi nih? Kalau aku, Fir, pernah dengar kalau misalnya kita lagi haid itu nggak boleh diam di dalam masjid. Terus ada juga yang bilang boleh nggak sih baca atau pegang Al-Quran gitu. Kalau Fira gimana? Nah Kak, kalau aku sendiri paling sering dengar itu ketika haid kita nggak boleh keramas. Kira-kira karena apa ya? Nah, karena masih banyak simpang siurnya nih, Fir, lebih baik kita tanya langsung sama ustazahnya yang kita udah undang untuk topik kali ini. Closeters, sekarang kita sudah menghadirkan Ustazah Fadrunada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Kak Aci dan Kak Fira. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat. Panggilnya Ustazah Nada aja. Nada ya. Kepanjangan ya kalau ketemu. Nada aja. Baik. Nah, Ustazah Nada, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Kak Aci sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ustazah, tadi kan aku udah sama Fira ngobrolin seputar haid. Terus masih ada kabar yang simpang siur kan, kayak misalnya potong rambut, gunting kuku, itu boleh atau enggak sih sebenarnya? Iya. Jadi potong rambut atau potong kuku ketika sedang haid ya. Ini memang banyak banget sih yang ditanya ya. Iya. Sebenarnya gini, memang kenapa ada larangan dari para ulama bahwasannya ketika kita sedang haid maka dilarang untuk memotong rambut atau menggunting kuku, artinya melepaskan salah satu anggota tubuh kita ketika kita sedang haid ya. Karena memang dalam Al-Quran kan sudah juga dicantumkan ya, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ketika mereka bertanya apa sih yang namanya haid itu, nah kemudian dikatakan bahwasannya haid itu yaitu adzan. Apa adzan? Artinya kotoran. Nah, ketika seseorang perempuan yang sedang haid, maka kondisinya dia memang sedang udzur, dia sedang membawa najis atau sedang hadas ya. Nah, ketika anggota tubuhnya yang terlepas, rambut kah atau kuku kah, pendapat ulama pernah mengatakan bahwasannya kelak nanti di hari kiamat semua anggota tubuh akan kembali ke tubuh kita. Nah, tentunya kan tubuh yang akan kembali ke dalam tubuh kita nanti ini itu kan pengennya semuanya dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Oleh karenanya ulama memiliki sedikit larangan bahwasannya ketika wanita yang sedang haid ada larangan untuk tidak memotong rambut dan juga tidak menggunting kuku. Tapi larangan ini bukan hukumnya tidak menjadi haram. Jadi kalau seandainya memang ada rambut yang rontok, sebaiknya memang dikumpulkan. Kuku bisa ditahan untuk tidak dipotong, juga sebaiknya ditahan. Tapi kalau sekira-kiranya, aduh kayaknya seminggu ini rambutnya rontok, kukunya juga nggak mungkin kalau nggak dipotong gitu ya. Kalau memang bisa dikumpulkan, nanti bisa disucikan bersama, itu lebih cakep, lebih bagus. Tapi kalau seandainya rontok, sulit untuk kita kumpulkan lagi, nggak masalah. Jadi tidak ada keharaman yang berat lah gitu ya. Baik, berarti ada baiknya memang kita kumpulkan dulu ya Ustazah, baru kita mandikan bersama dalam saat mandi wajib. Tapi kalaupun digunting kuku atau potong rambut nggak haram ya. Nah tadi kan udah ya Ustazah mengenai potong kuku dan potong rambut. Sekarang gimana nih Ustazah hukumnya seorang perempuan yang sedang haid menyentuh Al-Quran atau berdiam diri di dalam masjid? Iya, jadi menyentuh mushaf atau membawa mushaf Al-Quran dan juga ketika berdiam diri, ini sebenarnya dua keadaan yang berbeda ya. Jadi yang pertama ketika wanita haid, bagaimana ketika dia menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Dalam suratul Waqiah itu ayat 77 sampai dengan 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran itu sudah Allah muliakan dan itu adalah kitab yang sangat suci. Jadi jangan menyentuhnya kecuali kita sudah atau sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Nah, ada juga nih pertanyaan yang berkembang, bagaimana ketika misalnya Al-Qur'annya itu
handphone, ya kan ya? Iya, Kadang-kadang suka beda aja iya, tuh, iya. karena pasti bercabang tuh ke situ pertanyaannya. Nah, jadi yang disebut mushaf Al-Quran adalah di mana buku atau kitab yang di dalamnya itu semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran, murni. Jadi tidak ada terjemah, tidak ada tafsirnya. Kan kita suka lihat ya Al-Quran yang semuanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya mushaf. Nah, kalau mushaf sudah mutlak tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang haid atau yang sedang udzur. Iya. Kalau misalnya Al-Quran atau satu kitab, kitab itu ada ayat-ayatnya, kemudian di sampingnya ada terjemahnya ya. Kalau terjemah bahasa Indonesia berarti kan pakai bahasa Indonesia, atau terjemah bahasa Inggris dan bahasa Inggris, maka itu bukan mushaf, itu namanya Quran terjemah. Jadi meskipun kita sedang haid, boleh menyentuhnya, boleh juga membawanya. Apalagi kalau misalnya Al-Quran terjemah dan tafsir. Jadi Al-Quran ada ayat-ayatnya, ada terjemahnya, kemudian juga ada penafsiran dari ayat-ayatnya. Itu kan bahasa Latinnya pasti lebih banyak daripada ayatnya ya, maka itu boleh disentuh, dibawa oleh wanita yang sedang haid. Satu lagi nih, handphone ya. Sekarang kan lagi keren banget nih ya, semua maksudnya dalam handphonenya sudah ada aplikasi. Handphone itu selagi memang dia tertutup layarnya, gambarnya, gambar screensaver misalnya, atau gambar yang umum gitu ya, tidak dibuka aplikasi Al-Quran, maka itu jatuhnya adalah hukumnya atau kedudukannya sebagai handphone. Tapi ketika handphone dibuka aplikasi Al-Quran, ketika dibuka full satu layar ayat-ayat Al-Quran, maka handphone itu peranannya menjadi mushaf Al-Quran. Jadi nggak boleh disentuh bagi seorang wanita yang sedang haid. Bisa kita bedain ya. Baik, kalau di handphone itu ada artinya? Nah, kalau Al-Quran itu ada terjemah, maka jadinya seperti kitab tadi. Jadi Al-Quran ada terjemah, maka boleh disentuh. Iya, nah Ustadz, aku juga pernah dengar nih kalau misalnya Quran yang full itu tanpa terjemahan, kayak misalnya kita lagi haid terus mindahinnya kayak sambil dialusin. Iya, betul. Apa namanya, kain Iya, itu betul, boleh. boleh. Jadi misalnya nih, Al-Quran ada di sini, kemudian kita sedang beres-beres, kita mau pindahin, kita tidak dalam keadaan berwudu atau memang kita sedang haid, maka bolehlah pakai alas seperti baju, kemudian pakai kerudung misalnya, tisu misalnya, atau misalnya gini, baju nggak mungkin, tisu nggak ada, oh ternyata kita melihat ada satu sedotan. Sedotan kan kecil ya, Iya. atau yang paling kecil sekalipun yaitu tusuk gigi. Tusuk gigi kan kecil banget ya, maka bisa kita membawa Al-Quran itu, kemudian tapi niatnya bukan membawa Al-Quran, tapi niatnya membawa tusuk gigi sambil kita sandingkan bersama dengan Quran, kalau memang tidak ada sesuatu yang lain, tapi Qurannya sambil kita pindah. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan semuanya itu tergantung dengan niatnya. Niat kita kan mengangkat atau memindahkan tusuk gigi, ya. Tujuannya tidak ingin kita mengotori Al-Quran. Semua tergantung niatnya. Oh iya Ustazah, kalau yang berdiam diri di masjid itu hukumnya gimana ya? Iya. Tadi Quran udah kita bahas ya. Sekarang berdiam diri di masjid. Baginda kita Rasulullah SAW bersabda, artinya tidak dihalalkan bagi wanita yang sedang haid, wanita yang sedang junub, mohon maaf ya, atau laki-laki juga yang sedang junub, karena laki-laki nggak haid ya. Jadi yang junub ini laki-laki atau perempuan untuk masuk ke dalam masjid, untuk berdiam diri di masjid itu tidak diperbolehkan. Tidak dihalalkan, berarti haram, dilarang untuk berdiam diri dalam masjid. Kecuali nih, misalnya kita mau menuju suatu tempat, yang tempat itu nggak ada jalan lain kecuali kita memang melintasi masjid itu, maka para ulama menyampaikan hal tersebut masih diperbolehkan, karena kita tidak berdiam diri. Niat kita apa tadi? Mau jalan kan? Kembali lagi, innamal a'malu binniyat. Untuk wanita yang sedang haid. Kalau misalnya kan sekarang suka ada kajian yang dalam masjid tuh, gimana tuh kalau misalnya kita lagi haid? Tentunya larangan ya, karena kan kalau kajian otomatis kita masuk, kemudian kita duduk berdiam diri. Nah, termasuk juga ketika wanita yang sedang haid, kemudian ingin datang ke kajian, dan kajian itu ada di dalam masjid, maka ya dilarang. Boleh, bisa mendengarkan misalnya di luar pekarangan masjid, di halaman misalnya. Oh, ini kan biasanya kalau masjid itu lumayan ya, terdengar juga sound systemnya misalnya, suaranya terdengar, maka jangan di dalam masjid, juga jangan dalam pekarangannya, di luarnya aja. Insya Allah bisa dapat juga tuh pahala untuk menuntut ilmu meskipun kita sedang uzur tadi ya. Yang penting nggak masuk masjid. Ustazah mau nanya lagi nih. Boleh. Kan kalau misalnya kita lagi haid, terus kalau di rumah itu kan pembalut dicuci ya. Nah, kalau misalnya lagi di luar tuh kadang kan
nggak ada tempat buat nyucinya nih. Nah itu hukumnya gimana tuh? Iya, sebenarnya kan kalau dicuci itu kan dengan air ya. Mudah-mudahan dalam rumah ada air, di luar juga kan ada air. Jadi memang yang didahulukan adalah ketika ada kotoran di dalam tubuh kita, termasuk pembalut, yang dimana pembalut juga akan kita buang kan. Tapi guna kehati-hatian kita dalam menjaga kesucian, kemudian menjaga apa yang terjadi pada diri kita nih perempuan, maka tentu sebaiknya ketika kita sedang haid, sebelum kita buang, dibersihkan dulu. Di dalam rumah atau di luar rumah, semaksimal mungkin kita bersihkan. Mohon maaf sekali lagi darah haid yang ada di dalam pembalut. Ya, tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, misalnya airnya terbatas gitu ya, nah udah semaksimal mungkin niat kita adalah kita ingin menjaga darah yang keluar dari anggota tubuh kita ini tidak kemana-mana. Karena dikhawatirkan kalau nggak dibersihkan, akhirnya nanti ini berdampak yang sangat buruk kepada kita lah. Berdampak buruk artinya apa? Bahwasannya itu kan bagian dari diri kita, kekotoran dalam diri kita ya. Sebisa mungkin kita bersihkan dulu, kita bungkus yang rapi. Inilah resiknya perempuan, inilah istimewanya perempuan ya. Sangat resik, mungkin kata orang kok ribet banget sih, oh itulah itu berkaitan dengan nilai ibadah. Kalau kita lebih sungguh-sungguh dalam menjaga itu, Allah pun juga akan memandang kita dengan pandangan penuh cinta. Dan memang meskipun hal itu berbeda pendapat ulama, ada juga yang tidak mengharuskan pembalut, ya udahlah dibuang aja gitu ya. Tapi lagi-lagi kita sebagai perempuan tentu lebih ingin menjaga. Nah Ustazah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang pantangan-pantangan apa aja sih yang nggak boleh dilakukan perempuan saat sedang haid. Nah sekarang hal-hal atau ibadah-ibadah apa aja yang bisa dilakukan saat perempuan sedang haid? Iya, banyak orang yang bilang atau perempuan, aduh lagi haid nih akhirnya jadi males ya ngapa-ngapain gitu. Itu memang satu keistimewaan ya seorang perempuan ketika haid, pastinya libur. Libur apa? Libur ibadah, libur sholat khususnya, libur baca Quran, libur masuk ke dalam masjid. Tapi bukan berarti libur untuk ibadah yang lain. Padahal sesungguhnya ketika haid pun juga banyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Di antaranya zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi ketika kita membaca sholawat, kemudian ketika kita beristighfar, kita membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, itu bagian yang diperbolehkan meskipun kita sedang haid. Jadi itu boleh-boleh aja. Nah yang kedua, ada lagi yang bisa dilakukan ketika kita sedang haid. Misalnya bersedekah. Jadi bersedekah itu tidak harus ketika kita sedang suci. Ketika kita sedang haid pun boleh kita berbagi. Yang ketiga, hadir ke majelis ilmu. Asalkan tadi ya majelis ilmunya tidak ada di masjid ya, maka boleh mendengarkan kajian-kajian. Terus yang pasti juga kita bisa silaturahim. Ya, ketika kita sedang haid bukan berarti kita mengurung diri di rumah, di kamar, akhirnya kita nggak bersosialisasi. Tentunya wanita yang sedang haid silahkan beraktivitas. Kalau ada keluarga, rumah tangga, tentunya aktivitas sebagaimana mestinya kan, bersuami, melayani anak-anak, menyiapkan makan, itu kan sebagaimana biasa. Jadi tidak ada hambatan. Karena gini, ketika wanita yang sedang haid, dia tidak bisa sholat memang, dia tidak bisa puasa di bulan Ramadan, dia tidak bisa puasa sunnah juga, dia juga tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi ketika dia mencoba melayani keluarga, kemudian dia bersilaturahim, melayani orang tua, dia tidak kurang untuk berzikir kepada Allah, maka itu pun dinilai ibadah kepada Allah. Dan satu lagi nih, yang sangat istimewa. Jadi ketika seorang wanita yang ketika sedang dalam keadaan suci, artinya dia tidak haid, dia sedang dalam keadaan suci, dia melakukan aktivitas yang rutin, seperti misalnya sholat duha. Iya. Ya, sholat duha dia lakukan secara istiqomah. Kemudian satu masa dia haid. Haid ini kan datangnya dari Allah, bukan keinginan dia. Kalau saja tidak haid, pasti dia akan melakukan sholat duha itu. Maka ketika dia sedang haid, maka pahala sholat duha akan dia dapat hari demi hari meskipun dia sedang haid. Begitu juga baca Quran. Ketika seorang wanita yang suci rutin baca Quran, satu hari satu juz lah, one day one juz misalnya gitu ya. Kemudian datang haid. Haid itu kan biasanya ada yang siklusnya 1 minggu, ada yang 10 hari. Nah, kemudian stop kan baca Qurannya. Nah, andai saja dia tidak haid, maka dia pasti akan rutinkan one day one juznya. Haid datang dari Allah. Nah, maka inilah rahmatnya Allah kepada wanita-wanita yang istiqomah dalam mengamalkan ibadah ketika sedang suci. Ketika wanita tersebut datang bulan atau sedang haid, maka rutinitas ibadah-ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang suci, maka pahalanya akan juga dia dapat.
Asalkan rutin ya dikerjainnya ketika kita sedang suci, subhanallah. Iya. Jadi banyak kok kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Iya. Ternyata masih banyak banget ya Ustazah Banyak. ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan waktu Iya. sedang haid. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama Ustazah. Kak Afi, Kak Fira, senang banget bisa sharing Iya, ya, sama insyaallah. Kita juga dapat insight nih tentang haid, seputar haid gitu. Kita banyak ilmu-ilmu baru juga. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Ya, saya pamit ya. Iya. Sudah semua kan disampaikan, sudah Iya. semua yang ditanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata kita banyak ya Kak dapat ilmu-ilmu baru melalui video kali ini. Benar, Closeters. Jadi tadi yang udah kita tangkap dari obrolan tadi adalah kalau misalnya kalian mau potong rambut atau gunting kuku saat haid, itu sebaiknya dikumpulkan dan kita mandikan saat mandi wajib ya. Nah, terus setelah itu kalau kita mau membaca Al-Quran saat sedang haid itu kita diharuskan membaca Al-Quran yang ada tafsir atau terjemahannya. Jadi Iya. kita nggak boleh memegang Al-Quran yang full tulisan Arab kecuali kalau niatnya berbeda. Iya, benar-benar. Nah, Harus dialasin sesuatu ya, Iya, Fir, ya. benar. Nah, terus selain itu perempuan yang sedang haid atau laki-laki dan perempuan yang sedang junub itu ternyata emang diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Iya, jadi kalau misalnya kalian mau ikut ada kajian, itu boleh asal kayak misalnya di luar masjid di halamannya atau di pekarangannya gitu, Closeters. Nah, Closeters, jadi dengan perempuan haid itu jangan sampai dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan ya Kak untuk Benar. ibadah, karena sebenarnya masih banyak banget loh ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nada. Oke Closeters, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya. Bener, kalau misalnya kamu punya topik atau ide tentang muslimah, bisa banget nih komen di bawah biar kita bahas di next episode-nya. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini biar gak ketinggalan obrolan-obrolan kita lainnya ya. Closet juga punya other YouTube channel, ada Closet Fashion, Closet Beauty, Closet Millennials, Closet Step Out, dan Closet Add to Cart. Closeters juga bisa jadi premium member Closet Indonesia yang punya banyak benefit, ada special discount. ada giveaway tiap minggunya. Kamu juga bisa ikut arisan virtual, Juga kamu bisa jadi yang pertama tahu soal event-event Closet selanjutnya. download Closet Indonesia app sekarang. Dan daftar jadi premium member hanya 20.000 per bulan. Murah banget kan? Dan jangan lupa untuk follow Instagram Closet Indonesia di @closetid. See you on the next video. Bye-bye!